Baik, sini kita tulis rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar. Yang pertama, diketahui bahwa integral dari dx itu sama dengan x ditambah dengan suatu konstanta. B, integral dari suatu konstanta dx itu sama dengan konstantanya dikali dengan x ditambah suatu konstanta yang merupakan sifat bentuk dari suatu integral. Bahwa dikatakan suatu integral rumusnya jika suatu fungsi atau variabel itu ditambahkan dengan c atau konstantanya, konstanta integral. Kemudian yang ketiga adalah integral dari k dikali dengan sebuah fungsi. Dx itu sama dengan, karena k-nya berlaku fungsi skala fungsi linear, maka konstantanya bisa dikasih ke belakang, maka kita peroleh fx kali dx. Kemudian yang berikut, jika kita punya integral dari dua fungsi fx ditambah dengan gx dx, maka kita bisa integralkan satu-satu. Integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Kemudian kalau kita punya ini dalam bentuk penjumlahan. Nah, bagaimana kalau bentuk pengurangan? Ya, tinggal kita ubah tandanya saja. Fx dikurang gx dx itu sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Ini untuk pengurangan. Atau kita bisa gabungkan ini tuh. Kalau kita mau tulis gabungkan, berarti kita bisa tulis saja integral fx plus minus gx sama dengan integral dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Kemudian BCD ini E, yang ke F nya, kalau kita punya integral dari suatu konstanta k dikali dengan suatu fungsi yang dipangkatkan atau variabel yang dipangkatkan, maka penyelesaiannya k-nya suatu konstanta. Ini kalau bisa kita tulis misalnya begini, k dikali 1 per n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c, dengan definisi bahwa dengan aturan bahwa n itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Kalau kita tulis rumus ini berarti k dibagi dengan n tambah 1 x pangkat n plus 1 tambah c dengan n tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa yang tidak boleh sama dengan 1? Karena nanti kita substitusikan ke sini, n kita substitusikan dia bagi dengan min 1 tambah 1 0, sedangkan dalam matematika kan tidak boleh berlaku pembagian dengan 0, sehingga kita peroleh itu untuk yang dipangkatkan. Kemudian bagaimana jika kita punya n yang negatif? Kalau sini tadi dengan aturan bahwa n nya negatif, bagaimana kalau kita punya suatu integral misalnya untuk n itu sama dengan negatif 1, maka
kita punya rumus untuk fungsinya itu akan menjadi integral dari K dibagi dengan X. dx itu sama dengan K dikali dengan logaritma natural X ditambah dengan C. Seperti itu kalau misalnya kita punya n nya negatif. Tapi ini jarang terjadi ketika ini tuh terjadi ketika nanti kalau kalian sudah kuliah kalkulus, kasus ini banyak ditemukan. Tetapi ketika masih SMA ini jarang terjadi. Jarang kasus-kasus begini dalam buku-buku SMA untuk kasus n nya negatif. Tapi kalau misalnya kalian sudah kuliah S1 berarti banyak diberikan dalam integral eksponensial atau fungsi eksponensial itu banyak diberikan untuk kasus n sama dengan 1, dan itu ada babnya sendiri dalam mata kuliah kalkulus. Nah, misalnya sekarang kita sudah selesaikan untuk ini, kita coba kerjakan satu soal. Misalnya kita punya integral mana yang kita kerjakan, min 6 akar 3 x kuadrat dx. Berarti kita lihat, ini ada min 6 x kuadrat. Teman-teman ingat rumus ini? Sorry. Rumus yang dia bilang bahwa ini ada di kelas 2 SMP rumusnya. X pangkat n integral x sini pangkat n nya di sini, dimana n nya itu sama dengan x pangkat 1/n, dimana n nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi tidak boleh n itu karena kuadrat, n nya itu kuadrat, berarti n nya itu startnya dari 2, bukan startnya dari 1. Maka dia bilang jadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini n nya 3, maka kita bisa tulis integral min 6, kita ubah bentuk ini menjadi x pangkat 2/3 kemudian dx. Nah, ini kita lihat sifat yang nomor mana nih, yang tadi ada bagian C dengan sifat C. Sini kita tulis dengan sifat C, maka ini kita bisa tulis menjadi min 6 integral x pangkat 2/3 dx itu sama dengan min 6 kemudian dengan sifat ini f, maka kita peroleh 1/2/3 ditambah 1 x pangkat 2/3 ditambah 1. Ingat, karena ini tadi dia bilang bahwa ini integral tak tentu, maka kita boleh tambahkan C, sehingga ini kalau kita selesaikan min 6 2/3 ditambah 3/3 x pangkat 2/3 ditambah 3/3 tambah C min 6 1 dibagi 5/3 x pangkat 5/3 tambahkan dengan konstan. Dari sini kalau kita lanjut berarti kita peroleh negatif 6. Ini kita kalikan aja 1/1. Ini kan bisa tulis 1/1 dikali 3/5 dikali x pangkat
5/3. 5/3 ditambahkan dengan suatu konstanta C sehingga sini menjadi negatif 6. 3/5 1 bagi 1 1 kan berarti 3/5 dikali X pangkat 5/3 ditambahkan dengan C. Ke sini menjadi negatif 18/5 X pangkat 5/3 tambahkan C. Ini ubah ke dalam pecahan campuran juga boleh, tapi saya tidak berubah berarti 18/5. Ini kalau kita ubah berarti 3 kali 1 tambah 2 berarti X 3 kali 1 tambah 2 berarti X pangkat, kembali ke sana berarti X pangkat 3 kali 1 berarti 3 berarti 2/3. 2/3 ditambahkan dengan C. Ya kan, kita mau kembalikan ke fungsi awalnya. Berarti sini kita peroleh, saya hapus yang ini aja. Saya hapus yang mana ini, yang sebelah ini. Sehingga jawabannya adalah 5 kali ubah 5 kali 3 15 5 kali 3 15 tambah 3. Ini kalau ubah ke dalam pecahan campuran berarti X dikali X pangkat 2/3 tambah C atau sama dengan min 3 3/5 X dikali akar 3 ini apa 3 X pangkat 2 ditambah C. Oke, ini hasilnya, semoga membantu.